Cerita Hasan Nasbe, putuskan berlabuh di Prabowo. Jadi sekitar bulan Februari bulan Februari tahun 2023. Saya dapat telepon, malam-malam saya dapat telepon dari ajudan Pak Prabowo. Ajudan Pak Prabowo ini dulu saya kenal jadi asistennya ajudannya Pak Jokowi. Nah, jadi asistennya ajudannya Pak Jokowi. Jadi saya pernah ketemu dia dulu ketika masih mendampingi Pak Jokowi. Kira-kira intinya begini, Bang, saya tahu Abang 2 kali tidak memilih Pak Prabowo. Saya tahu Abang adalah orang yang berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Saya bilang iya. Tapi pertanyaannya, Abang mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo? Saya tanya, kenapa Pak Prabowo mau ketemu dengan saya? Ya, mungkin Abang bisa bicara-bicara sama Pak Prabowo, bisa kasih masukan sama Pak Prabowo. Loh, saya kan 2 kali jadi orang yang melawan Pak Prabowo. Nggak apa-apa Bang, katanya. Kalau Abang mau ketemu dengan Pak Prabowo, nanti saya buatkan jadwal. Karena penasaran, akhirnya saya bilang, oke. Selama Pak Prabowo nggak keberatan ketemu dengan orang yang pernah mungkin mencaci maki beliau, menghina beliau, menyudutkan beliau, menjelek-jelekan beliau, nggak masalah saya bilang. Gitu. Dan akhirnya ketemulah. Ya nggak lama setelah itu, mungkin 2 minggu setelah itu saya bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, ketika pertemuan pertama itu, semua pertanyaan saya, semua rasa penasaran saya, semua unek-unek saya terhadap Pak Prabowo, semua yang saya pahami tentang Pak Prabowo, saya tumpahkan di atas meja. Saya ketemu sekitar 2,5 jam dengan Pak Prabowo. Saya tumpahkan semua, saya buka semua di atas meja. Saya pengen lihat apa jawaban Pak Prabowo, dan kemudian saya ngeliat Pak Prabowo marah nggak? Pak Prabowo naik gak emosinya? Temperamen nggak? Gitu. Di akhir pertemuan itu saya bilang sama Pak Prabowo, saya merasa berhadapan dengan Pak Prabowo yang berbeda, saya bilang. Karena di awal saya sudah datang dengan settingan bahwa kalau saya tanya ini, maka Prabowo akan marah-marah. Seorang Prabowo akan gebrak-gebrak meja. Tapi selama pertemuan itu sama sekali nada suaranya nggak naik, temperamennya nggak naik, dan nggak ada gebrak-gebrak meja. Nah, setelah pertemuan itu, saya mulai berpikir-pikir, ini Prabowo yang saya temui, Prabowo yang beda nih. Saya bahkan bercanda sama Pak Prabowo waktu itu, Pak, untung hari ini saya bertemu dengan Prabowo yang sudah sangat berbeda. Berbeda dalam artian penampilannya. Kalau dari sisi pendapat, pendirian dia soal kemandirian bangsa, soal kekayaan alam yang harus jadi dinikmati oleh bangsa ini, soal kedaulatan bangsa, soal nasionalisme, soal kemajuan bangsa, saya rasa dia tidak berubah. Tapi cara dia menyampaikannya, cara dia mengemukakannya, ya, itu sudah sangat jauh berbeda. Dan bismillah, setelah itu saya mantapkan diri, sepertinya ini yang akan saya dukung. Saya sudah ngomong dengan Pak Prabowo, saya akan ada bersama Pak Prabowo baik di kontrak maupun tidak di kontrak. Itu omongan saya, lebih dari sekali saya ngomong kayak gitu.